Sahabatku, cahaya dharma dimanapun berada, pernahkah sahabat mendengar, bahkan melihat, bahkan merasakan sendiri vibrasi dimensi alam lain dari situs batu patok gajah peninggalan di era Majapahit, peninggalan ajaran Sanatana Dharma? Semeton sahabat cahaya dharma dimanapun berada, sehat selalu dan selalu dimudahkan rezeki para sahabat dimanapun berada. Tadastu awi genamastu. Sahabatku, sugeng enjing para sederek, sugeng rahayu buat kita semua. Kali ini mari bersama kita mengulas, menyimak terkait peninggalan-peninggalan bersejarah yang memiliki vibrasi dimensi alam lain yang masih bisa kita rasakan dan kita lihat di zaman modernisasi ini, sahabat. Hal ini perlu kita kumandangkan agar tidak terjadi multitafsir, bahkan nanti takutnya diklaim oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab atau sengaja mengaburkan sejarah-sejarah yang ada terkait peninggalan-peninggalan ajaran Sanatana Dharma. Sahabatku, terkait situs batu patok gajah atau dikenal dengan patok miring, ini dipercaya menyimpan kisah yang masih misteri, sahabat. Menurut cerita, sekitar Pendopo Agung patok ini tidak bisa dicabut. Patok ini tidak bisa dicabut, sahabat. Ini bisa dilihat dan bisa dibuktikan, sahabat. Ini memang tidak bisa dicabut. Untuk meraba panjangnya terkait patok ini juga sangat sulit, dan memang sulit, bahkan tidak bisa. Karena saat digali patok ini seperti tak berpangkal. Karena segala upaya untuk mencabut atau memindahkan batu patok miring ini selalu gagal, bahkan menggunakan alat berat sekalipun, sahabat. Konon juga di sini katanya batu miring berbentuk segi 6 yang ada di tempat ini ditancapkan oleh Mahapatih Gajah Mada setelah mengucapkan sumpah palapa. Menurut cerita, Patih Gajah Mada sengaja menancapkan batu yang miring itu untuk menunjukkan kesaktiannya di depan pembesar Majapahit. Sahabatku, cahaya dharma yang budiman, pasti sahabat sebagian juga sudah mengetahui terkait di mana letak batu patok gajah ini. Bahkan mungkin ada dari semeton yang sudah pernah ke tempat ini untuk melihat langsung batu patok gajah. Nah, sahabat, agar tidak lama dan kita juga bisa mengetahui terkait peninggalan-peninggalan situs bersejarah peninggalan ajaran Dharma, perlu diketahui batu patok gajah atau dikenal dengan batu miring ini berada di komplek Pendopo Agung, Dusun Ngelinguk, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trewulan, Kabupaten Mojokerto. Dan ini dipercaya menyimpan kisah yang hingga kini masih misteri. Nah, kalau bisa dihilangkan, mungkin sudah dihilangkan dari dulu, sahabat. Tetapi beberapa orang yang coba untuk mencabut bahkan menggunakan alat berat, ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan sudah ada sesuatu dan lain hal. Maka ini memang real dan realitas seperti itu, sahabat. Sahabatku, berdasarkan legenda, Mahapatih Gajah Mada sengaja menancapkan batu yang miring ini untuk menunjukkan kesaktiannya di depan para pembesar Majapahit. Batu miring ini, sahabat, disebut tidak berpangkal, dan memang realitanya tidak berpangkal karena mau dibuktikan tidak bisa digali sampai 400 meter pun masih ada memanjang, sahabat, terus ya. Karenanya segala upaya untuk mencabut atau memindahkan batu miring ini selalu tidak berhasil. Bahkan
menggunakan alat berat sekalipun juga nihil sahabat, tidak berhasil. Batu patok gajah atau batu miring ini sahabat berada di kawasan, tepatnya di Kompleks Pendopo Agung, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Ada juga beberapa yang meyakini jika batu patok ini tembus di area kolam Segaran yang jaraknya sekitar 400 meter sebelah utara Pendopo Agung. Prediksi sekaligus keyakinan itu karena batu patok itu miringnya mengarah ke kolam Segaran jika ditarik garis lurus. Kondisi batu miring 45 derajat ini sangat terawat hingga saat ini sahabat, sangat terawat. Tempat ini juga menjadi lokasi ritual sejumlah pengunjung, tetapi dengan catatan harus tetap menjaga kesakralan dan kesucian di area ini. Sahabatku, karena di area ini terdapat cok bakal dan sisa pembakaran dupa. Kenapa? Karena penganut ajaran Sanatana Dharma selalu melakukan puja bakti sesuai dengan ritual-ritual di mana ajaran Hindu itu berkembang seperti itu sahabat. Sahabatku, mungkin sudah dijelaskan lokasi batu patok ini merupakan tempat Mahapati Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa. Nah, dalam keterangan yang ada di area lokasi setelah diadakan konfirmasi terkait ini, batu miring ini yang berbentuk segi 6 pertama kali ditampakkan kembali saat ekskavasi di tahun 1927 oleh Insinyur Henry McLean Pond, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Kemudian sahabat, di tahun 1976 hingga 1980 dilakukan penelitian atas batu miring ini. Pada tahun 1982 dilakukan penelitian kembali, dan pada tahun 1963 batu patok gajah atau batu miring ini sudah dicatat sebagai situs cagar budaya dan memang dilindungi. Itu dari tahun 1993. Karena sebelum 1993 itu memang banyak terjadi hal-hal yang di luar dugaan terkait batu patok gajah ini. Sahabatku, tercatat batu patok gajah ini merupakan batu andesit sepanjang 134 cm dan tinggi 80 cm dari permukaan tanah, sedangkan garis tengah 37 cm. Dalam tulisan di tempat ini disebutkan jika batu miring tersebut merupakan tempat untuk mengikat Gajah Mada warna putih, sebab itu batu itu dinamakan batu patok gajah. Gajah warna putih yang dimaksud, yang sudah dijelaskan, bukanlah gajah yang ditunggangi orang sembarang di masa kerajaan Majapahit kala itu, melainkan tunggangan Ratu Tribuana Tunggadewi yang merupakan hadiah dari kerajaan Champa, kerajaan yang sekarang di wilayah Vietnam. Kerajaan Champa sendiri kemudian menjadi kerajaan taklukan Majapahit saat masa Mahapati Gajah Mada. Sementara Pendopo Agung Trowulan yang diyakini sebagai salah satu peninggalan kerajaan Majapahit mengalami pembangunan kembali antara tahun 1964 sampai 1973 oleh Kodam 5 Brawijaya melalui Yayasan Bina Majapahit atau Majapahit. Sahabatku dimanapun berada, arsitektur bangun Pendopo Agung bergaya joglo dengan tiang utama berdasarkan hukum umpak batu dari Saman Majapahit. Perlu diketahui setiap tanggal 1 Suro atau Muharram, Pendopo Agung menjadi tuan rumah untuk prosesi Grebek Suro, termasuk kirap pusaka, pentas seni rakyat, dan pagelaran wayang kulit, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Sahabatku, lingkungan Pendopo Agung sangat nyaman dan cocok sebagai tempat untuk beristirahat atau berekreasi seraya sambil belajar sejarah.
Sahabatku dimanapun berada, semoga informasi ini bermanfaat, dan Tiang haturkan terima kasih atas atensi para sahabat, dan tetaplah selalu selulung sembahyang take dalam satu jalur sanatana dharma. Sahabatku dimanapun berada, terima kasih atas atensi para sahabat, dan jangan lupa selalu mensupport channel Cahaya Dharma ini dengan like, comment, subscribe, dan share. Salam Cahaya Dharma.